Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 Hukum Perdata Internasional Ilmu Hukum kelas 5B. Insya Allah akan mempresentasikan mengenai titik taut dalam hukum perdata internasional. Adapun kelompok kami beranggotakan Muhammad Fadlillah Akbar dengan NIM 12030500089. Lalu ada Muhammad Prawira Santosa dengan NIM 12030500091. Lalu ada saya sendiri Muhammad Sidik Sehabudin dengan NIM 12030500093. Lalu ada Nada Nurul Mala dengan NIM 12030500109. Dan terakhir ada Rifa Laila Syarifatul Munawwarah dengan NIM 12030500147. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita lanjutkan kepada sesi pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh para panelis. Hukum perdata internasional erat hubungannya dengan peristiwa sengketa yang terjadi antar warga negara yang berbeda kewarganegaraan, yang mana proses penyelesaiannya dituntut untuk menetapkan stelsel hukum mana yang nantinya akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Melalui pendekatan tradisional historis, praktik penyelesaian sengketa hukum perdata internasional dimulai pada penetapan terlebih dahulu mengenai titik taut primer, sehingga ditemukannya fakta-fakta peristiwa yang berkaitan erat dengan sengketa yang terjadi, yang kemudian diadakan kualifikasi fakta yang dilanjutkan dengan kembali menggunakan konsep titik taut dalam arti sekunder demi menentukan hukum mana yang nantinya akan diberlakukan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Adapun pengertian dari titik taut menurut Sudargo Gautama adalah sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum perdata internasional yang mana ditunjukkannya mengenai pertautan atau saling keterhubungan antara peristiwa yang satu dengan negara tertentu, yang oleh karenanya menimbulkan suatu relevansi serta korelasi antara peristiwa tersebut dengan sistem hukum dari negara itu. Kemudian ada pula menurut Bayu Seto dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, bahwasannya memberikan sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan peristiwa hukum berkenaan dengan titik taut, yaitu seorang warga negara Jerman yang kesehariannya berdomisili di London, Inggris, yang pada akhirnya meninggal di Prancis dan meninggalkan sejumlah warisan di Italia, Inggris, dan Jerman. Sebelum ia meninggal, ia telah membuat sebuah testamen untuk mengatur pembagian warisan tersebut. Testamen tersebut dibuat di Prancis. Ketika para ahli waris bersengketa mengenai pembagian waris ini, maka mereka sepakat mengajukan perkaranya di pengadilan Jerman. Dalam cakupan tersebut, bahwa adanya struktur titik taut dalam hukum perdata internasional. Di antaranya ada kewarganegaraan, yang kedua ada tempat kediaman tetap, yang ketiga ada letak benda, yang keempat ada tempat perbuatan hukum dilakukan, yang kelima ada tempat perkara diajukan. Setelah itu, menurut Sudargo Gautama, bahwa titik taut ini memiliki dua kategori. Di antaranya ada titik taut primer
dan titik taut sekunder. Baik, selanjutnya ada titik taut primer. Titik taut primer adalah fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing, dan karena itu bahwa peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa HPI dan bukan peristiwa hukum intern. Titik taut primer ini biasanya juga disebut titik taut pembeda, yaitu dengan faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau fakta-fakta itu dapat dibedakan apakah suatu peristiwa atau hubungan tertentu termasuk kategori HPI atau bukan. Berikut faktor-faktor yang tergolong titik taut primer, antara lain: yang pertama ada kewarganegaraan atau nasionalitas. Nasionalitas yang berbeda di antara para pihak yang melakukan atau titik-titik taut sekunder yaitu fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan selalu membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam penyelesaian perkara HPI. Dalam konteks hukum, titik taut sekunder biasa disebut titik taut penentu itu dikaitkan dengan karena berfungsi akan menentukan hukum dari tempat manakah yang akan digunakan sebagai applicable law. Domisili Pendekatan HPI tradisional, titik taut sekunder harus ditemukan di dalam kaidah HPI Lex Fori yang relevan dengan perkara. Unsur hukum perdata internasional. Selanjutnya ada tempat kediaman. Dalam common law system dibedakan antara domisili dan tempat kediaman atau residence. Jenis-jenis pertautan yang dianggap menentukan dalam HPI antara lain: kebangsaan. Yang pertama, Selanjutnya ada kebangsaan, tempat badan hukum, penertiban izin berlayar badan sebuah hukum kapal. sebagai subjek hukum Yang kedua, juga memiliki nasionalitas para Bangsa pihak. badan Yang hukum ketiga, ini domisili, akan tempat tinggal menentukan tetap, tunduk tempat asal kepada orang atau negara badan hukum. yang Yang bersangkutan. keempat, tempat benda terletak. Yang kelima, Lalu ada tempat pilihan hukum dilakukannya perbuatan hukum. Contoh Yang berikut keenam, ini akan menjelaskan tempat apa yang timbulnya dimaksud akibat dengan perbuatan pidana hukum intern. atau tempat pelaksanaan perjanjian. Jual beli minyak sawit Yang mentah ketujuh, yang dilakukan oleh dua tempat perusahaan pelaksanaan di Jakarta. perbuatan-perbuatan hukum Yang resmi. Yang penyerahannya kedelapan, memakan tempat waktu gugatan perkara berjangka diajukan panjang. atau tempat Penyerahan pengadilan. barang tersebut akan dilakukan di Belanda, yang kemudian dalam perjanjian jual beli ini ditetapkan tunduk pada hukum Belanda. Penggunaan titik taut secara tradisional dapat menimbulkan dua masalah utama, yaitu: yang pertama, titik-titik taut yang digunakan secara tradisional tidak selalu menunjuk ke arah pemilihan hukum yang rasional. Yang kedua, titik-titik taut yang dipilih seringkali didasarkan pada asumsi tentang adanya kesetaraan atau paralelisme konsep hukum yang mungkin sebenarnya tidak ada. Bagaimana jalan keluarnya? Diusulkan agar suatu titik taut sebaiknya tidak digunakan bila secara mekanis melalui prosedur tradisional ternyata menunjuk ke arah suatu sistem hukum yang sama sekali tidak relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Substansi atau isi suatu tata hukum asing yang ditunjuk harus menunjukkan relevansi tertentu yang signifikan. Dalam arti bahwa kaidah hukum asing yang kemudian ditunjuk adalah kaidah hukum yang juga akan digunakan dalam perkara-perkara domestik sejenis di negara yang bersangkutan. Pendekatan yang dikembangkan dalam sistem HPI di Amerika Serikat dengan menganjurkan agar titik taut penentu adalah titik taut yang menunjukkan ke arah the law of the place of the most significant relationship. Pendekatan lainnya yaitu teori interest analysis yang menekankan pada kepentingan negara untuk memberlakukan hukumnya dalam perkara sebagai titik taut penentu atau dominan. Pendekatan ini pun juga mengandung kelemahan pula, terutama bila hakim berniat untuk memberlakukan lex fori untuk menyelesaikan perkara. Dalam keadaan ini, ada kecenderungan hakim bersifat subjektif dan memilih titik-titik taut yang menunjuk ke arah forum saja, yang disimpulkan sebagai titik-titik taut yang dominan karena menunjukkan the most significant relationship atau the greatest governmental interest.
Hukum perdata internasional mulai berkembang dikarenakan terdapat hubungan hukum yang memiliki unsur asing di dalamnya, atau foreign element, atau dengan istilah lain melampaui batas-batas nasional suatu negara, sehingga dimungkinkannya terdapat intervensi atau masuknya batas-batas hukum internasional ke dalam konsep hukum nasional. Ditinjau dari sudut pandang HPI, terdapat dua aliran yang menjelaskan mengenai terminologi HPI, yaitu satu, aliran internasionalitas, dan dua, aliran nasionalitas. Dari pemahaman kedua aliran tersebut, dapat dinyatakan bahwa sebenarnya hanya HPI ini bukan merupakan suatu aturan hukum yang terkodifikasi secara mutlak dan berlaku secara universal untuk setiap negara, melainkan merupakan perwujudan hukum yang dikodifikasi melalui masing-masing negara dengan ciri khas geopolitiknya, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat di dalamnya, mana hukum tersebut berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan hubungan hukum internasional. HPI erat hubungannya dengan peristiwa sengketa yang terjadi antar warga negara yang berbeda kewarganegaraan, yang mana proses penyelesaiannya dituntut untuk menetapkan stelsel hukum mana yang nantinya akan diterapkan menyelesaikan sengketa tersebut melalui pendekatan tradisional historis. Praktik penyelesaian sengketa HPI dimulai pada penetapan terlebih dahulu mengenai titik-titik taut primer, sehingga ditemukan fakta-fakta peristiwa yang berkaitan erat dengan sengketa yang terjadi, yang kemudian diadakan kualifikasi fakta yang dilanjutkan dengan kembali menggunakan konsep titik-titik taut dalam arti sekunder, demi menentukan hukum mana yang nantinya akan diberlakukan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Titik-titik taut dalam diskursus HPI terbagi ke dalam dua bagian, yaitu satu titik taut primer dan dua titik taut sekunder. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang dipaparkan dapat menjadi ilmu serta wawasan bagi para pendengar sekalian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.